Baik, terima kasih. Jadi ini yang kita akan pelajari ayat dan hadis ekonomi ya, terkait dengan qard pertama, yang kedua adalah wakala, yang ketiga adalah kafala, dan yang keempat adalah rahan. Nanti ada tambahan dari saya yaitu khiwalah. Baik. Nah, terkait dengan qard ya. Kita mulai karena ini pembahasannya adalah ayat hadis ekonomi, jadi bukan fikih muamalah, maka kita awali dengan ayat dan juga hadis terkait dengan topik tertentu ya. Qard ya artinya adalah pinjaman atau bisa juga utang ya. Saya ambil 3 ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan ayat-ayat tentang qard. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un ya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala qardan hasanan ya, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini berbicara tentang siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari pinjaman di sini adalah memberikan infak ya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memberikan utang atau qard ya kepada orang lain yang membutuhkannya. Ya, di situ qarda hasanah atau yuqridullah maknanya adalah meminjamkan ya, mengutangkan uang ataupun benda-benda lainnya kepada orang lain ya, dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayatnya adalah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan ya. Siapa yang mau ya, yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia maknanya bukan kontekstual ya, memberikan pinjaman kepada Allah, tetapi meminjamkan kepada umat manusia lainnya, kepada manusia lainnya dengan niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya kita ya, ada teman kita yang mau pinjam uang ya gitu, misalnya 5.000 atau 10.000 atau yang lainnya, maka kita pinjamkan teman kita itu dengan niat untuk kita mendapatkan pahala tadi ya, membantu orang lain ya, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Maka ketika kita meminjamkan uang, meminjamkan utang kepada orang lain, meminjamkan uang, benda-benda lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tadi dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan pahalanya, akan melipat gandakan ya ajarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini juga memerintah kita berarti jangan pelit ya. Ketika ada teman kita mungkin pinjam pulpen ya, mungkin ada yang pinjam HP, walaupun kalau HP bukan pinjam ya, tapi kalau pulsa saja berarti minta, berarti gitu ya, beda ya. Nah, kalau pinjam itu berarti dia dipakai ya, kemudian nanti dikembalikan ya. Mungkin teman kita ada pinjam sesuatu yang memang dia memerlukan ya, ini adalah bagian dari ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, ayat Al-Baqarah 245. Yang berikutnya adalah Al-Baqarah 282 yang tadi kita sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah kita menuliskannya. Jadi ayat Al-Baqarah 82 tadi saya katakan adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran terkait dengan transaksi muamalah. Tapi terkait dengan topik kita hari ini, yaitu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Berarti ayat ini ya mengandung ya sebuah pelajaran atau sebuah hukum adanya transaksi dengan secara tidak tunai, yaitu dain atau utang, piutang ya, atau nanti bahasa lainnya adalah tadi
qard ya, qardul hasan. Nanti kalau qardul hasan itu sudah menjadi salah satu produk perbankan dan juga lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah yang biasanya berupa pinjaman atau utang uang tanpa adanya bunga atau tanpa adanya tambahan ziyadah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan qard ini juga secara umum adalah masuk ke dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat kedua ya. Jadi terkait dengan ayat-ayat tentang qard ini ya termasuk ya include ya surat Al-Maidah ayat kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya, dan tolong menolonglah kalian dalam mengajarkan atau dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ya. Artinya tadi juga ya, ketika kita meminjamkan uang ke orang lain ya, orang lain itu memang betul-betul memerlukan dan untuk kebajikan atau untuk kebaikan ya. Tidak boleh kita meminjamkan uang kepada orang lain misalnya untuk bertransaksi riba, atau mungkin untuk berjudi, atau mungkin membeli barang-barang yang haram. Naudzubillahi min dzalik ya, tidak boleh. Itu termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Jadi kita meminjamkan utang kepada orang lain itu memang betul-betul ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu juga memang untuk jalan kebajikan. Ya, ini ayat-ayat tentang qard. Nanti juga saya akan bicara realitasnya ya, bahwa dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk memberikan pinjaman, memberikan utang kepada orang lain ya. Tetapi tentu saja ya nanti ada istilahnya itu etikanya, ada aturannya ya. Secara umum tadi kita itu sangat dianjurkan, tetapi nanti di sisi lain ya kita juga dilarang ya untuk banyak utang ya. Kita lihat di hadis tentang qard. Kalau yang ini adalah ayat-ayat tentang qard, yang kedua adalah hadis tentang qard ya. Tadi sudah saya bacakan juga. Pertama hadis riwayat Muslim, man nafasa mu'min atau man nafasa am mu'min atau an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya akan memberikan kemudahan kepada orang-orang juga yang memberikan kemudahan ya, termasuk juga apa di sini dikatakan wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya. Jadi siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang mu'sir ya, kesulitan dalam membayar utang, atau intinya secara umum memberikan kemudahan kepada orang lain itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya pada hari kiamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan hanya di hari kiamat ya. Jadi wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya. Siapa saja yang memberi kemudahan kepada orang lain ya, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita menolong orang lain ya, misalnya tadi memberikan piutang kepada orang lain gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini jelas sekali ya, sangat normatif, tapi memang begitulah Islam gitu ya, sangat memberikan penekanan, sangat menghormati, kemudian juga memberikan penghargaan dan selalu membantu kepada orang lain. Ini juga nanti makna dari al-mu'min akhul mu'min gitu ya. Seorang mukmin, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya ya, sudu ba'dukum ba'dha. Mereka saling menopang saat musibah datang ya. Jadi jangan sampai nih mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar lainnya itu kadang cuek gitu ya, kurang peduli dengan mungkin keluarganya dulu, kemudian juga saudaranya, kemudian juga tetangganya, kerabatnya. Nah, di dalam Islam sangat ditekankan kita itu untuk saling tolong menolong ya. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, kalau yang di atas riwayat Muslim itu hadisnya sahih, kemudian riwayat Ibnu Majah ini hadisnya hasan. Hasan itu ya sahih juga gitu ya. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan ya. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman
atau memberikan utang kepada muslim lainnya ya sebanyak 2 kali, illa kecuali kana kasodaqatiha marrotan, ya seperti menyedekahkannya sekali. Nah ini juga sebuah anjuran untuk memberikan piutang kepada orang lain yang memerlukan ya. Tapi nanti kalau ada misalnya ada teman kita yang ngutang tapi nggak mau bayar, oh itu tadi zulmun, sebuah kezaliman, tidak boleh ya. Bahkan nanti dalam riwayat yang lainnya nanti yang berikutnya nanti bahwa seorang yang meninggal kemudian dia itu masih memiliki utang, maka Rasul SAW itu tidak mau untuk menyolatkannya. Artinya ya dia akan tergadai atau tertanggung atau tertahan dengan utangnya. Bahkan nanti riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa seorang yang jihad gitu ya, seorang yang syahid yang meninggal fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni semua dosanya illa dain, kecuali utang. Nah, dari sini berarti dalam Islam sebenarnya ya ayat dan hadis ya di dalam Al-Qur'an terkait dengan qard. Jadi Islam itu sangat menganjurkan ya kita itu untuk memberikan piutang kepada orang lain yang memerlukan. Itu satu sisi ya. Sisi lainnya ya kita tidak boleh untuk banyak berutang, apalagi utangnya itu sifatnya konsumtif. Ya nanti kalau produktif beda lagi gitu ya, karena untuk modal ya selama tidak ada unsur ribanya, untuk usaha atau mungkin memang karena adanya keperluan. Nanti salah satunya salasun fihi nal barokah al bai ila ajal ya, salah satu dari keberkahan, salah satu keberkahan itu adalah al bai ila ajal ya. Jadi jual beli dengan ditangguhkan ya, artinya ya utang gitu ya utang, kita utang boleh karena mungkin ada keperluan, tetapi jangan sampai kita tidak mampu untuk membayarnya. Nanti kalau teman-teman semuanya pernah belajar tentang misalnya Islamic Wealth Management ya pengelolaan keuangan Islami gitu, kita akan menemukan bagaimana kita itu bisa mengukur kekuatan kita di dalam membayar utang. Sehingga sebelum utang berarti kita hitung-hitung dulu nih apakah kita mampu untuk membayar atau tidak. Oke, ini ayat tentang qard, kemudian hadis tentang qard ya. Nah, ini juga masih ada satu lagi, idza aqrada ahadukum qardan fa'ahdalah aw hamalahu 'ala dabba fala yarkabuha wala yuqabbiluha illa ayyakuna jarra bainahu wa bainahu qabla dzalik ya. Ini salah satu adab atau etika dalam dain, dalam qard ya. Jika salah seorang di antara kalian meminjamkan uang, kemudian ia meminjam uang itu memberi hadiah atau mengajakmu naik kendaraannya, maka janganlah naik dan janganlah terima hadiahnya, kecuali itu saling memberi hadiah yang sudah menjadi kebiasaan kalian sebelumnya. Jadi nanti ketika kita memberikan piutang kepada orang lain, jangan mengharap sesuatu ya dari orang yang kita utangi itu ya tadi, karena kan lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia memberi tanpa adanya perjanjian ya itu diperbolehkan, tapi kalau disyaratkan masuk ke dalam kaidah yang insyaallah semuanya teman-teman semua sudah sering dengar ya, kullu qardin jaro manfaatan atau jaro naf'an, dalam riwayat yang lainnya fahuwa riba ya. Setiap pinjaman ya qard ya yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba ya. Jadi kalau umpamanya kita mengutangi orang lain kemudian kita mendapatkan jasa, mendapatkan sesuatu yang bernilai materi, maka itu adalah riba ya. Misalnya salah satu penelitian saya adalah di 2 bank syariah gitu ya, terkait dengan priority banking, tahu ya, salah satu layanan priority banking atau layanan customer prioritas biasanya itu ya. Jadi kalau kita punya uang 250 juta, 500 atau 1 M, kemudian kita datang ke bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional, bank ribawi, maka kita bisa masuk atau kita bisa menjadi
nasabah prioritas. Nah, nasabah prioritas ini beda ya, mulai dari setorannya, ada ruangan khusus ya, kemudian berarti tidak antri, kemudian ruangan khusus itu biasanya sofanya juga bagus, AC-nya juga lebih dingin, kemudian biasanya ada majalah, koran, atau mungkin ada makanan dan minuman dengan layanan yang lebih private. Nah, itu ya, hasil dari penelitian saya menunjukkan kalau akadnya itu adalah dain atau utang piutang ya, kemudian di situ ada jasa, ada materi yang digunakan atau yang diberikan, maka masuk ke dalam larangan kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba ya. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba. Maka kita hendaknya berhati-hati. Nah, ini terkait dengan qard atau dain. Nah, sedikit review tentang qard. Qard itu dalam bahasa Arab ya, artinya qata'a, artinya memotong ya. Orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang atau muqtarid ya, qard ya. Nah, ini biasanya ada yang mengatakan qard ini kemudian masuk ke dalam atau menjadi bahasa Inggris menjadi card ya, C-A-R-T, card ya, card ya, kartu jadinya ya, card. Nah, ini ya wallahu alam, tapi maknanya memang sama, kartu card ya, credit card gitu ya, kartu kredit gitu ya, itu card atau card ya, wallahu alam ya. Tapi maknanya card itu adalah qata'a, artinya memotong, karena memang dia mengambil dari hartanya yang diberikan kepada orang lain. Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa yang disebut dengan qard itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Nah, Prof. Syafi'i ini menggunakan istilah qard, yang dimaksud adalah qardul hasan. Kenapa? Karena meminjamkan tanpa mengharap imbalan ya. Ini dalam lembaga keuangan syariah, baik itu di perbankan, di PPRS, di BMT, di KSPPS, itu menggunakan istilah qardul hasan ya. Prakteknya memang belum begitu banyak ya, karena memang mungkin keterbatasan modal dan sebagainya, tetapi tetap ada ya. Kalau kita secara personal bisa meminjamkan kepada orang lain, teman kita, ini akadnya adalah qardul hasan, berarti tidak boleh adanya tambahan pinjaman yang baik. Yang namanya baik berarti tidak ingin mendapatkan keuntungan atau tambahan. Sedangkan Bank Indonesia melalui berbagai peraturannya menyebutkan bahwa qard itu adalah akad pinjaman dari bank ya kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman ya, sama ya. Jadi bank itu memberikan qard kepada customernya, kepada nasabahnya, kemudian tanpa adanya tambahan ya, mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Itu adalah qardul hasan. Nah, terkait dengan definisi, saya rasa ini juga di fikih muamalah sudah dibahas ya. Dikatakan qard itu adalah al-faidatu aul maslahah allati ta'udu li ahadin atrafu aqdul qard bisababi hadzal qard ya. Keuntungan atau kemaslahatan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi pinjam meminjam, yang keuntungan tersebut terjadi sebab adanya transaksi ini ya. Ini adalah qard, atau mungkin lebih rinci dalam madzhab Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan tamlikus syai' ala ayyuruddu au ayyaruddu misluhu atau mislahu. Jadi memiliki sesuatu dari orang lain dengan mengembalikan gantinya yang sesuai dengan yang dipinjam. Nanti dalam dain ini nanti ada dua, berarti nanti tidak tercover antara dain utang piutang dengan ariyah atau i'aroh ya, yang disebut dengan pinjam. Bedanya apa? Kalau qard atau dain itu biasanya adalah uang. Ya, saya ulang lagi, kalau qard atau dain itu adalah uang gitu ya, sehingga yang dikembalikan tuh bukan materinya, bukan bendanya, tetapi yang dikembalikan adalah nilainya. Sementara ariyah atau i'arah itu adalah pinjam meminjam ya, maka yang dikembalikan itu adalah bendanya. Pinjam handphone, mungkin ada pinjam misalnya pulpen, pinjam buku, itu pinjam ya. Kenapa? Karena harus dikembalikan. Pinjam motor, pinjam mobil, itu pinjam karena harus dikembalikan. Tapi kalau utang uang gitu ya, dain uang gitu ya, maka uang yang kita ambil tuh, yang kita utang tidak kembalikan, tapi nilainya sama ya. Pinjam utang emas misalnya, maka yang lebih tepat adalah utang
itu adalah dain atau qard, sedangkan ariyah ya i'arah itu adalah pinjam. Ya, jadi beda tuh antara pinjam dengan qard, dengan dain juga. Jadi jangan salah lagi nih, kita gunakan istilah dain atau qard atau utang. Jadi jangan pinjam uang tapi utang uang ya. Nah, ini menunjukkan apa? Beda dalam muamalah dalam Islam itu dia sangat detail tuh terkait dengan apa?